Hai guys, hari ini aku ada acara pramuka di Outbound Bumi Mandiri. Nah, ini jalan menuju Outbound Bumi Mandiri. Kita menelusuri perjalanan yang sangat lumayan lah, agak jauh gitu. Nah, ini tuh dingin banget ya guys. Aku nggak pakai jaket karena kirain aku nggak sedingin ini gitu pas di jalan. Sampai menembus pori-pori anginnya tuh ya kan, sampai kayak beku gimana sih guys kalau dingin banget ya, bukannya kayak seger gitu. Ini beda banget dingin karena mungkin arahnya tuh mau ke Siti Gunung, jadi agak dingin gitu. Nah, aku di sini diantar sama ojol. Ya, begitulah pemandangan di pagi hari. Banyak kendaraan lalu lalang ya kan. Terus cuacanya dingin banget pas itu. Nah, di sini sebentar lagi ya. Ini udah masuk ke Outbound Mandiri Sukabumi. Ini nih masuk gangnya tuh. Di sini emang pepohonan tuh bagus, indah aja, hijau-hijau semuanya, subur gitu ya. Nah, di sini goyang karena jalannya jelek ya, maaf. Terus tuh di bawahnya tuh ada sungai. Kayaknya kalau misalkan acara-acara kayak gitu emang sejuk ya kalau di sungai gitu. Nah, ini bentar lagi nyampe ke gerbang yang kedua. Tadi gerbang 1 ya, cuma nggak ke record karena begitulah kalau lagi di motor ya guys ya, agak susah juga apalagi bawa barang-barang banyak banget nih. Hampir sampai sama abang ojol. Terus abis sampai itu ada bapak-bapak, aku nanya dulu, katanya, "Neng, ke dalam terus Neng, parkirnya di dalam aja." Oke. Nah, kita ke dalam. Nih lihat rumah-rumah gitu ya, cocok banget buat kalau dari sekolahan mana kita kesini camping atau acara apa pramuka, boleh bisa kesini ya guys. Cuman nih, ini lapangannya. Cuman itu kosong guys. Nah, kita lanjut ke praktek membuat tenda ya kan, contohnya supaya kita bisa dan tidak dibantu sama kakak-kakak yang di sana. Oke. Nah, kakak-kakak ini lagi mencontohkan untuk membuat tenda buat pesertanya. Oke, tolong perhatikan baik-baik. Pertama tuh dibuka dulu ya kan, buat alasnya di bawah. Nah, yang putih dan oranye itu nanti kita masukkan besinya ya kan. Harus hati-hati kata kakaknya, kalau nggak hati-hati takutnya ada yang sobek atau misalkan patah gitu kan, karena kita nggak bertanggung jawab gitu. Harus kalau misalkan ada apa-apa kan tanggung jawabnya sama yang megang itu ya, tendanya gitu, yang mendirikan tendanya. Nah, yang lagi megang mic itu namanya Kak Chandra. Kalau yang satu lagi aku gak lupa gitu ya, Kak Lukman atau Kak siapa gitu ya, soalnya ya gitulah. Nah, sekarang lagi dimasukin dulu ke bagian kuncinya, karena di matras itu ya kayak buat alasnya itu ada kayak kunci gitu buat masukin si ininya, besinya gitu, besi atau apa gitu lah ya. Nah, kalau habis dimasukin melengkunglah seperti pelangi.
Nah, udah mau beres ya sama kakak-kakaknya. Terus kan di parasut itu, ya kan, di mata saya itu kayak ada seperti parasut. Itu ada kayak cepitan gitu ya, warna hitam. Jadi kita tinggal masukin aja, ya kan. Nah, yang di paling atasnya itu ada tali, kita taliin dulu supaya si tendanya itu bisa berdiri dengan kokoh, ya kan, alias tegak, alias lurus, alias apalah itulah. Nah, kalau udah itu kita perhatiin dulu baik-baik, ya kan. Jadi kalau udah beres kayak gitu, maaf ya guys, itu ada suara speaker dari masjid, soalnya bentar lagi mau adzan asar, ya kan. Nah, udah mau beres ya guys. Nah, sekarang kita tinggal pasang deh, ya kan, ininya si bajunya, ya kan, kata kakaknya itu bajunya kita pasang di atas, ya kan. Nah, begitulah memasang tenda. Terus kan ada talinya tuh di parasut itu kan, di bajunya itu ada talinya. Nah, kita ikat ke dalam, ke bagian ini, ke bagian yang besinya tadi yang di luar, ya kan. Kita ikat satu persatu sampai beres. Terus untuk bagian depannya kita masukkan besi lagi ya, supaya tegak depannya, ya kan, kayak bundar gitu. Nah, kakaknya itu lagi mencontohkan bagaimana sih memasukkannya, ya kan. Nih yang lain lagi merhatiin. Nah, dimasukin lah sama kakak panitianya. Tuh begitu ya. Jadi nanti kalau udah masuk semua, perlahan, jangan sampai sobek itunya ya. Kalau sobek kita yang tanggung jawab, oke? Perlahan kalau misalkan udah beres semuanya. Nah, udah beres ya. Nah, cakep. Nah, udah beres. Kita tinggal tancapin di tanah supaya dia melingkar, ya kan. Karena itu batu, ya kan, maksudnya itunya bukan tanah, jadi agak susah ditancap gitu. Itu mas sebagai contoh aja, ya kan. Nah, ini kita udah beres contohinnya. Sekarang tinggal mencontohkan bagaimana melepas tenda tersebut, ya kan. Kalau kita bisa memasangnya, kita harus bisa untuk melepasnya. Nah, itu yang lain tuh, yang laki-lakinya pada di sana ngumpulnya. Nah, kalau udah beres, ini deh pembukaan. Nah, kalau untuk membuka kita tuh harus keluarin juga pelan-pelan ya, jangan terburu-buru, ya kan. Harus perlahan, ya kan. Pakai perasaan, pakai hati. Apaan sih, ngaco ya guys, maaf ya. Nah, udah ya. Perhatikan saja bagaimana kakak itu mengeluarkan besinya dalam baju tenda itu. Oke, nah udah beres, dilipat lagi si besinya, ya kan. Nah, habis dilipat pula bajunya itu, ya kan. Katanya dilipatnya itu gak apa-apa, segi empatin dulu aja, itunya dimasukin dulu yang gedenya, ya kan.
kayak ngelipet bendera merah putih, ya kan, dapat bendera gitu biasa, yang rapi, yang penting rapi, yang nggak berantakan gitu dah. Nah, kakaknya juga ngebantuin ya. Oke, habis itu tidurkan di tanah dan lipat bagian yang depan ke belakang. Nah, dilipatnya ada 2 lipatan, ya, oke. Nah, sekarang kita lipatkan bagian yang sisi belakang ke depan. Bis itu, nah, selesai melipat-lipat, dimasukin ke dalam tas yang ada di bawah itu ya, warna oranye ya. Masukin dulu tuh sama kakak-kakaknya ke situ. Pokoknya sampai tidak bergelembung-gelembung gitu ya bajunya. Maksudnya sampai tipis banget gitu, sampai kayak diperes gitu kan, supaya rapi aja tuh. Sampai sama lututnya kan. Di itu kan dia tinggal. Nah, sekarang kita tinggal buka aja yang cetek-cetekan yang warna hitamnya itu tuh, yang buat tendanya itu. Gampang banget kan kalau udah merhatiin, pasti kita juga bisa kalau udah perhatiin. Setelah itu kakak-kakaknya melepas besi yang ada di atas itu ya kan, dilipat lagi kayak tadi, dilipat, besinya dilipat terus, dilipat sampai rapi, perlahan ya kan. Habis itu disimpan dah sama kakak-kakak yang ada di depan ya kan. Nah, sekarang waktunya materi ya kan, materi untuk yang sedang pramuka. Materi pertama ya dari Pak Polisi, namanya siapa gitu ya, pagi. Ini materi pertama. Materi pertama adalah bela negara oleh Pak Polisi. Aku lupa namanya, kalau kalian tahu komen di bawah ya. Dan kalau kalian tahu yang kakak-kakak yang tadi itu namanya, komen di bawah ya, di absen ya. Soalnya aku yang 2 tadi, kakak-kakak tadi nggak tahu namanya siapa. Oke. Ini tentang bela negara oleh Pak Polisi. Nah, sekarang adalah materi yang kedua. Materi yang kedua itu adalah membahas tentang fungsi dan tujuan bela negara. Itu dari kakak-kakak ya. Nah, ini kita dikasih tantangan sama kakak-kakak yang tadi untuk membuat bendera ya kan, tapi dari sumpit sama tali rapia bahannya. Ini kita tuh bingung banget ya kan, kayak ini gimana sih gitu kan, bingung banget gitu, soalnya emang nggak dicontohin guys, nggak dicontohin sama kakaknya, jadi kita harus bikin langsung gitu. Tuh kita berusaha, kita lihat tutorialnya sampai beres, dan alhamdulillah kita pun bisa untuk mengerjakannya, walaupun tadi bingung banget harus kayak gimana. Ya udahlah, kita seadanya aja gitu kan, bukan menyerah ya guys, cuman gimana lagi, kita bisanya segitu gitu kan, sampai kayak semuanya itu ya pokoknya mah campur aduk gitu ya kan.
pasti bisa nih, pasti bisa. Alhamdulillah kita bisa buat ngerjainnya, walaupun satu yang bikin tuh kita tuh gotong royong gitu kan meganginnya, kayak mau potong apa ya, hewan kurban gitu kan, harus dipegangin sana sini. Nah gitu deh ya kan. Kalau kalian udah pernah bikin bendera dari sumpit dan apa sih namanya, tiang bendera ya, bikin tiang bendera dari sumpit sama tali rapi ya, komen di bawah ya, di absen pokoknya. Nah ini materi ketiga ya, sama ibu siapa ya namanya, lupa, sama kakak-kakak juga ya kan. Materinya adalah wawasan kepramukaan. Nah ini materi yang keempat, judulnya adalah ini tuh materi keempat tuh kesimpulannya kayak seperti manfaatnya, tujuannya, terus definisinya pramuka itu apa ya kan, terus masih banyak lagi ya kan. Sama kita tuh kayak main games gitu loh. Kalau sama materi yang keempat ini seru banget dah, orang yang ngantuk juga makin semangat gitu kan, buat tambah malam tambah semangat gitu ya kan, jadi nggak ngantuk, nggak suntuk juga, seru ya kan. Nah ini mau dimulai sama moderatornya ya kan, dipanggil dulu maka kakaknya. Pokoknya ini seru banget deh pengalaman. Nah ini udah dimulai sama bapak hajinya. Pokoknya seru guys, seru banget. Nah ini obor ya kan, kita mau bikin api unggun. Kayak kita ini dulu kan, tadi tuh latihan dulu, udah sampai jam berapa ya, jam 12 tuh kita baru mulai pembakaran api unggunnya. Menurut kalian ini kelihatannya kayak apa sih? Kayak masuk ke film horor gitu nggak sih? Seru ya kan? Kalau misalkan main film horor nih seru nih. Soalnya cuman ini aja yang bisa terlihat gitu kan. Sebenarnya tuh banyak orang-orang yang di belakang sana, di belakangnya ya kan, sama di depannya itu kita yang video itu tuh kan ada orang ya kan. Seru banget nih Kak, jadi main film horor. Nah ini sudah dimulai untuk pembakaran pertama. Nggak kelihatan sama sekali guys, cuman api yang kelihatan sama kayu bakarnya aja. Karena memang segelap itu, jadi lampu-lampu yang di situ tuh semuanya dimatikan, tidak ada yang dinyalakan. Totalitas gelap banget. Nah habis itu disiram terus sama kakak panitianya guys ya, sampai kayak besar banget kita punya. Soalnya itu disiramin pakai minyak tanah. Kalau misalkan pakai solar gak tahu, kayaknya cepet apa ya namanya teh, cepet apinya cepet besar, terus nggak cepet padam juga. Kalau misalkan sama ini minyak tanah tuh bentar-bentar mau mati gitu kan, terus disiram lagi nyala, terus nanti redup lagi gitu. Harus berulang-ulang kali, harus beberapa kali disiram pakai minyak tanah sampai botol-botolnya dilemparin ke situ. Nih sama kakak-kakak tuh kayak kilat ya, padahal itu lagi dipoto.
Tuh, di sini tuh sebenarnya banyak orang gitu ya, sana tuh Ikhwan semua, ya kan? Nih sama kakaknya disiram lagi. Tuh banyak banget Ikhwannya ya kan. Tadi mah nggak kelihatan, kalau ini udah besar. Nah, kita lanjut ke tarian. Ini tarian dari peregu gitu. Lucu deh sampai ya Allah. Ini tuh judulnya jangan apa ya? Jangan suka gibah gitu. Ada tuh. Nah, itu tuh yang nyontoin itu. Yang nyontoin lagunya itu. Kayak menggunjing orang itu sarang dosa gitu kan. Terus dia yang nyanyinya tuh kayak lip sync gitu. Masuklah ibu ustazah ceritanya. Di situ banyak banget sih pelajaran yang bisa kita ambil ya kan. Cuman ada juga sih dari yang lain. Biasalah namanya juga manusia ya, suka ada pro dan kontranya. Terus ada, maaf ya kalau nyebutinnya salah, terus kayak ada suka dan nggak sukanya gitu. Wajar lah, namanya juga manusia ya kan. Tidak ada yang sempurna. Kalau yang sempurna itu hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, lanjutlah. Ini dari regu berapa ya? Itu tau nggak, ala-ala India gitu, yang judulnya Kabhi Khushi Kabhie Gham. Nah, si yang ininya tuh, yang perempuan nanti lagi joget. Nah, lagi joget ini. Kabhi Khushi Kabhie Gham na juda ho gaye. Kabhi Khushi Kabhie Gham. Kenapa coba itu teh kayak si ininya speaker bluetoothnya itu ya kan, mati nyala terus kayak sama anak-anak tuh disurakin ya kan, sebagai kakak-kakak panitianya tuh kayak disurakin terus. Katanya ada yang nggak suka deh sama kakak-kakak panitia ini, nggak suka deh, mati terus gitu lah. Mereka pada bilang gitu. Nah, ini lanjut lagi yang perempuannya ya, yang paling lucu tuh ya pas ini part yang laki-lakinya yang berani ini lagu Indianya. Ini tuh sebenarnya ada musiknya, cuman aku nggak masukin. Pokoknya lagunya Kabhi Khushi Kabhie Gham, ada filmnya kok. Pokoknya sedih banget ya filmnya tuh. Kalau kalian pernah nonton pasti tahu ya. Nah, ini mau difoto dulu sama kakak-kakaknya buat kenang-kenangan ya kan. Lucu banget deh sampai ketawa-tawa. Soalnya kita ada pentas gitu supaya regu mana yang paling terbaik dari semuanya gitu. Nanti ada hadiahnya. Nah, ini nih. Tuh itu yang pakai kerudung tuh, tau nggak sebenarnya? Itu tuh Ikhwan ya, bukannya Ahwat yang pakai kerudung tuh. Oke deh. Hah? Itu bener gitu loh. Itu Ikhwan. Kirain teh Ahwat gitu kan. Ya Allah, sumpah. Itunya sampai itu yang lain pada ketawa-ketawa gitu dah. Lucu banget ih. Oh, itu teh Ikhwan guys, bukan Ahwat ya. Jangan salpok. Nah, ini yang jadi peran utama tuh, yang pakai baju hitam terus pakai sorban merah gitu. Nah, yang pakai gamis itu, yang pakai gamis biru nepi, itu teh Ikhwan sebenarnya ya kan. Ya Allah, sampai jatuh kayak gitu. Dia nari-nari, coba ya kan, hampir aja nanti coba lihat aja. Part yang mau dia masuk ke api unggun. Nah, tuh dia nari-narinya lincah banget tuh, kayak ya Allah, ini tuh laki-lakinya berdua gitu lah ya, nggak itu. Nah, sekarang udah sampai pagi subuh ya kan. Habis sholat tadarusan dulu ya kan. Habis itu kita lanjut masak. Nah, aku di sini lagi motong-motong sayur guys buat masak. Ini dingin banget sumpah, dingin banget itu kayak ya Allah, ke tulang-tulang ini tembus loh. Dingin banget pokoknya. Nih, ini takut habis motongin tempe.
ini tuh gelap bukan dari kameranya ya, cuman emang ini tuh subuh banget, jam 4 kalau nggak salah ya kan, belum terbit matahari. Sini aku masak karena buat nanti makan ya, karena nanti ada acara lagi, paginya kita perlombaan lagi. Tidur di tenda dingin banget, untung pas ya itu kita bawa perlengkapan semuanya kayak selimut ya gitu, pokoknya dingin banget sampai tidur aja tuh ya kan, pakai jaket, gamis kerudung besar terus belum selimut, dinginnya pokoknya dingin banget. Nah lanjut, aku potong-potong tahu buat digoreng. Nah ini tahunya guys, pokoknya kalau lagi perkemahan camping itu ya seadanya ya kan, kita pun persiapannya ya seadanya gitu, bawa bumbu atau apapun seadanya aja lah, namanya juga lagi camping ya kan. Nah ini kangkungnya dipotong-potongin dulu, lanjutin tadi di ini dulu, diseling dulu, selang-seling gitu. Tadi memotong tempe sama potong tahu, katanya mau diduluin aja itunya, kita duluin goreng tahu sama tempe, soalnya kangkung tuh agak lama jadi terakhir aja gitu. Ada asin juga loh, asin, terus kita bikin sambal, terus masak nasi liwet. Ada juga sih yang bawa kastrol jadi kita gampang. Terus gasnya itu pakai gas portable gitu, soalnya gampang juga. Tapi kalau misalkan dipakai dari malam itu pasti habis, jadi kita pas itunya makan mie aja, nggak masak, jadi masak lagi. Sampai lama banget soalnya kangkungnya tuh 2 ikat gitu lah, banyak ya, soalnya banyak kan yang makan ya kan, jadi harus semuanya dimasak. Sambil ngobrol lah, sambil bercanda gitulah. Ada yang ngebantuin juga. Ini tuh bener-bener dingin sampai ke air, pegang air. Kamar mandi juga dingin banget, kayak air es batu gitu loh, banget dinginnya. Nah ini mulai terbitlah matahari kan, kelihatan dari sana mulai terbit matahari. Sambil ngobrol, sambil ya bercanda gitu ya. Terus aku juga dibantuin sih sama yang lain, soalnya biar cepet gitu. Kalau misalkan aku sendiri yang itunya pasti lama banget, soalnya banyak, nggak sedikit. Sampai aku jongkok, pegel banget nih guys, soalnya nggak ada alas buat duduk. Sampai nyari kardus buat duduk di situ, sampai kayak pegel banget. Nah, aku lagi nanya lagi ngapain tuh di dalam gitu kan, katanya lagi bikin yel-yel gitu. Kata semangat bikin yel-yel untuk perut. Terus aja sampai lama banget ya kan motonginnya, gitulah pokoknya. Masih banyak ya kan, kayak kata aku mau bontiin nggak gitu,
aku yang motongin batangnya, teman aku yang potekin ininya daun-daun biar cepet aja. Aku megang banyak banget kan yang itu belum beres soalnya banyak potonginnya. Ya Allah, kata aku teh mana dingin itu, tangan kayak udah beku banget, dinginnya banget. Nah habis itu aku potong-potong yang buat yang lain. Ya menunya tuh ada telur, asin, tahu, tempe, kangkung, sambal, itu menunya ya. Cuma kalau untuk bumbu kita persediaannya terbatas, jadi seadanya aja, nikmatin yang ada, syukur yang ada, ya kan. Oke, ya Allah pegel banget. Aku gitu banget ya. Kata aku udah pegel, terus dingin banget lagi. Untung aku bawa jaket, jadi ya lumayan lah bisa menghangatkan tubuh yang sedang kedinginan. Kita ambil apa sih namanya teh, nasinya, soalnya nasinya tuh yang bikin Ikhwan gitu. Kita yang bagian masaknya kayak di rolling gitu. Kalau misalnya kita bagian masak semua pasti nggak keburu gitu buat acara-acaranya. Seru tahu camping, kayak ya ampun pengen lagi deh gitu kan, soalnya seseru itu sama semuanya, rame banget pokoknya. Soalnya aku bisa disebut orang rumahan sih, jangan banget keluar, paling keluar juga nah ini dia nih bahan-bahan masaknya, aku yang potong-potong, ada juga yang bagian masaknya kayak di sana. Ini ibu siapa ya, ibu Dede sama ibu siapa ya? Ini aku di videoin sama teman aku. Ya ampun, duduk aku kayak gitu banget ya, saking pegelnya. Nih beroren-oren, yang lain pada siap-siap tuh, udah ada mataharinya, udah muncul, udah terbit. Yang lain juga udah mau siap-siap masak. Pokoknya seru, soalnya banyak orang ya kan, banyak banget. Udah bagian itu dari tadi aku belum beres motong guys, karena banyak banget. Nah sekarang acara perlombaannya ya kan, perlombaannya itu tuh kakak-kakaknya seru banget deh, di nyiram itunya, nyiram itunya adek-adeknya, soalnya pada suruh lihat seember, coba ya kan, bayangin pada basah semuanya pokoknya deh. Nggak tahu itu kakak siapa yang lewat ya, habisin ya kalau lihat video aku. Nih kita nari dulu nih, pagi-pagi acaranya nari. Ini nggak tahu ya dari mana nih, namanya lupa lagi nih. Ya Allah, lentur banget badan ya. Sampai nari semua gitu, lucu banget gak sih? Narinya tuh kayak poco-poco sama lagu apa gitu ya narinya tuh. Lucu banget ini.
sampai orang-orang wah ini keren sih, keren ini. Dia berani juga sih, maksudnya nggak maluan gitu kan, karena mungkin ini apa sih namanya, udah terbiasa juga kali ini ya, suka joget-joget nih orang nih. Kalau latihan olahraga kayak gini kita nggak pusing, jadi nggak banyak apa sih namanya gerakan gitu, jadi hafal. Kalau sebentar pun jadi hafal, soalnya nggak banyak gerakan. Kalau banyak gerakan justru nggak hafal, nanti jadi kayak berantakan gitu loh kalau misalkan olahraga. Buat memanaskan padahal itu gak panas-panas lah, malah dingin aja terus dingin, belum ngerasa panas gitu kan, soalnya happy, asik ngejalaninnya, happy, asik-asik aja gitu. Aku lucu banget tau, kayak ya Allah di part ini lucu banget nih, dia tuh kayak aduh. Sekarang kita lanjut ke bagian yang terakhir, yaitu ya permainannya nih. Kita tuh kayak nyiram mereka loh yang lagi lomba itu ya kan, siram pokoknya sampai basah. Nah permainannya adalah kita melewati nih tantangan ini yang ada di ini, kayak arum jeram gitu ya, nggak tahu arum jeram atau apa ini, lupa lagi. Nah kita lewatin gini, masuk dulu anak apa sih merekanya, khawatnya masuk dulu. Habis itu ada yang meniup balon satu, yang lain nangkepin gitu loh kan. Niupnya agak gede, kalau kecil tuh pasti apa sih namanya dinilai, semuanya juga dinilai ya kan. Lagu mana yang paling bagus, yang paling kompak, atau yang paling seru gitu-gitu aja deh. Dilempar tuh ke atas, nanti mereka yang nangkep gitu loh kan. Itu gampang banget ya kan, cuma kayak lemparnya cuma gitu doang gitu kan. Disuruhnya harus yang tinggi gitu kan, supaya kitanya tuh ada usahanya gitu. Ini dinyalain lilin, harus nyala, tetap harus nyala, nggak boleh mati walaupun disiram-siram. Makanya dilindungi sama mereka terus disiram-siram deh supaya lilinnya tuh mati gitu kan. Yang itu udah mati pasti itu lilinnya. Nah yang ini katanya enggak ya, itu koreknya nggak nyala karena mungkin udah kesiram air duluan ya. Yang lain juga nih. Terus begitu keterusannya juga. Kalau misalkan belum masuk, tetap harus masukin balonnya gitu kan. Kalau mau meletus ya kita tiup lagi gitu. Nah yang regu satu lagi tuh dia udah mau beres tuh, dia udah mau bawa lilinnya ke sana. Pokoknya harus sampai finish harus tetap nyala itu lilin. Makanya dilindungi sama semua orang. sama semua regunya. Kita mah ya tinggal nonton aja sama liatin mereka disiram-siram, menyiram tanaman. Ya kalau misalkan disiram tuh kayak apa sih, puas banget gitu kan, sampai basah semuanya mereka tuh. Ya ampun. Nih finishnya ini nih tari rapi merah nih. Mereka masih nyala sepertinya tuh, jadi menang ya kan. Tapi nanti ada regu yang misalkan terbaik atau apa misalkan ada hadiahnya masing-masing. Nih yang ini kelompok Ikhwan, kata kakaknya nggak boleh kena itu, nggak boleh kena tari rapi ini harusnya. Tapi kan kalau lo lagi buru-buru seruduk aja kan semuanya pada semangat banget tuh ya buat ikutan lombanya. Belum juga mulai udah pada masuk Ikhwan, soalnya ya seru kali ya. Belum nunggu aba-aba nih, harusnya santai dulu nih. Tunggu dulu. Nah astagfirullah. Belum apa-apa udah kayak gitu Ikhwan mah. Pokoknya seru banget deh. Pokoknya kenang-kenangan banget sampai kapan.
seru. Iya, pokoknya kayak jatuh terus dimasukin gitu loh. Iwan suka ada yang dimasukin langsung gitu. Dimasukin langsung ke kantongnya. Ya Allah. Yang lain pun kayak gitu ya, dimasukin. Soalnya mereka pengen cepet-cepet juga. Nah sekarang bagian untuk itunya. Nah masih disiram-siram sampai basah kayak gitu. Ini penghabisan ya, karena masih ada. Seru aja nyiram-nyiram merekanya tuh penghabisan ini, soalnya masih ada airnya, jadi semua satu ember mereka siram. Seru banget dah. Tuh, kayak ya ampun, seru banget. Nah habis ini ganti baju, pakai baju pramuka lagi. Suruh mereka, oh ini masih ada nih yang Iwan. Mereka tuh bilang, ayo dong kakak panitianya juga harus ikut gitu kan, nggak boleh enggak gitu, harus ikut. Terus langsung gini, kakak panitianya juga udah gak ada gitu loh kan. Oh itu mah alasan aja ya panggil gitu. Kirain mau jadi kan kakak panitianya, ternyata enggak guys, enggak jadi. Nah ini tuh kalau misalkan yang ahwat tuh fix banget ya, maksudnya teh mereka jujur, tapi pas lihat orang lain yang grup lain udah beres, langsung dimasukin aja, nggak diterbangin dulu guys. Nah ini penyalaan lilinnya tidak boleh sampai padam, karena kalau padam bahaya nanti, karena untuk penilaian juga. Disiram sampai sepuasnya. Satu ember. Nah gitu guys. Seru banget tuh mereka sampai ketawa-ketawa. Nah ini makan yang Ikhwannya lagi pada makan semuanya, sampai di alas daun gitu, makan nasi liwet tuh sama ya ahwatnya juga. Nah ini kita pulang ke rumah masing-masing guys, karena acaranya udah beres. Kita nginep 1 malam 2 hari ya, karena acaranya juga kan harus nginep. Ini kita kembali ke jalan yang tadi. Beres pulang, pokoknya badan kayak pegel, karena memang kita tidurnya itu bukan di kasur ataupun tempat tidur kita sendiri ya, karena bye layar Bambang Mandiri.